tajam, aktual, dan terpercaya di Jurnal 24 Pagi. Pemirsa, langsung saja kita lanjut ke informasi yang pertama. Polusi udara Jakarta semakin mengkhawatirkan. Dilansir dari IQR, Jakarta beberapa kali menempati predikat sebagai kota dengan polusi udara terburuk di dunia. Dalam 2 pekan terakhir, Jakarta telah beberapa kali menduduki peringkat pertama sebagai kota dengan polusi udara terburuk di dunia. Mengutip laman IQR, pada Jumat, pencemaran udara di ibu kota berada di angka 167 dan masuk dalam kategori tidak sehat, di mana standar kualitas udara yang baik jika mengacu pada indeks standar pencemaran udara berada di angka 0 sampai 50 untuk kualitas udara yang aman dan tidak memberi pengaruh buruk bagi kesehatan. Penyebab utama kualitas buruk udara Jakarta adalah emisi karbon dari knalpot kendaraan, terutama di jam-jam sibuk. Polusi dari pabrik-pabrik yang berada di kota sekeliling Jakarta, seperti Tangerang, Bekasi, dan Cikarang juga turut memberi andil pada buruknya kualitas udara di Jakarta. Ditambah, kebiasaan masyarakat ibu kota yang senang membakar sampah memperparah polusi udara Jakarta. Kualitas udara yang buruk tentunya sangat berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat ibu kota. Dilansir dari situs Halodoc, setidaknya ada 6 dampak polusi udara pada kesehatan yang sering diabaikan oleh masyarakat. Di antaranya adalah batuk, gangguan mata, pertumbuhan paru-paru tidak maksimal, hingga potensi kelahiran prematur. Ketua Bidang Kajian Penanggulangan Penyakit Menular Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, sekaligus Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Paru Indonesia, Agus Dwi Susanto, mengatakan polusi udara sudah menjadi perhatian yang serius oleh semua negara. Dwi memaparkan setidaknya ada 2 jenis sumber polusi udara yang mengintai. Berasal dari gas yang terdiri dari karbon oksida, sulfur oksida, nitrogen oksida, dan ozon. Kemudian berasal dari partikel seperti partikel emisi kendaraan di jalan raya atau proses industri. Partikel tersebut memiliki bentuk ukuran yang bervariasi, dari yang paling besar 10 mikro yang biasanya hanya sampai dengan zona pernapasan. Namun, ada pula yang ukurannya 5 mikro dan bisa memasuki tenggorokan sampai paru-paru. Ya kalau menurut saya pengaruh banget Pak, karena bagaimanapun juga kesehatan kita kan bukan cuma dari udara ya, bukan cuma dari makanan, udara juga sangat penting gitu. Masker pada saat ini itu salah satu solusi. Karena bagaimanapun juga, kalau dulu kita pakai masker buat buat mencegah dari COVID. Kalau sekarang masker bukan cuma jadi budaya ya, bukan cuma jadi culture, tapi bagaimanapun juga masker itu sekarang itu jadi pelindung kita salah satunya dari polusi. Solusinya menurut saya pribadi, mungkin yang pertama adalah pengurangan emisi kendaraan, seperti menggunakan kendaraan listrik atau kita harus lebih sering meningkatkan penggunaan kendaraan umum atau transportasi umum lainnya. Terus yang kedua, mungkin memperbanyak infrastruktur hijau seperti taman atau ruang terbuka hijau lainnya. Setiap dari kita dapat berkontribusi untuk mengurangi polusi udara dengan cara tidak membakar sampah, dan ada cara yang lebih bijak, yaitu dengan cara menguburnya. Bisa juga menggunakan transportasi umum untuk menunjang kegiatan atau aktivitas kita sehari-hari. Karena sejatinya, polusi udara bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab kita bersama sebagai warga DKI Jakarta. Saya, Ilham Taher dan Puput Martanto melaporkan dari Jakarta. Baik pemirsa, informasi selanjutnya datang dari dunia kuliner. Jakarta Barat tidak hanya identik dengan kepadatan penduduknya, namun ternyata terdapat ragam kuliner pilihan yang menarik. Salah satunya yang terletak di bilangan Kalideres. Terdapat restoran yang memiliki harga yang cukup terjangkau, namun tetap memiliki rasa yang istimewa. Selamat siang pemirsa, sekarang saya lagi ada di Mimume di Kalideres, Jakarta Barat. Mimume ini terkenal banget dengan mie-nya yang murah dan rasanya yang luar biasa. Buat kalian pecinta mie, terutama di tanggal tua, penasaran seperti apa Mimume? Yuk langsung aja kita masuk.
Mimume di Kalideres, Jakarta Barat tempatnya cukup luas. Disediakan area indoor dan outdoor. Walaupun keadaannya sedang ramai pengunjung, masih banyak tersedia meja dan kursi kosong. Jadi buat pemirsa yang baru datang nggak perlu kekhawatiran nggak kebagian tempat. Tempatnya cozy, sejuk, dan nyaman, dihiasi oleh interior daun-daunan dan lampu di bagian atapnya. Area parkir yang disediakan luas, bisa buat mobil maupun motor. Selain itu, untuk tarif parkir yang dipatok oleh Mimume masih terjangkau. Oke pemirsa, sekarang makanannya udah sampai. Di sini ada 3 jenis mie dan 3 dimsum. Untuk mie-nya yang pertama itu ada mie tuyul. Untuk rasanya itu asin, gurih, tidak pedas. Jadi cocok banget buat kalian yang nggak suka pedas dan cocok juga buat anak-anak. Lalu yang selanjutnya di sini ada mie kuti. Mie kuti itu rasanya asin, gurih, dan pedas. Untuk yang di sini kita pesen level 3, jadi cocok buat kalian yang suka asin, gurih, dan pedas. Lalu yang selanjutnya yaitu ada mie gondo. Mie gondo itu untuk rasanya sendiri, manis, gurih, dan pedas. Jadi cocok banget buat kalian yang suka manis-manis tapi masih mau pedas. Lalu yang selanjutnya di sini ada dimsum. Yang pertama di sini ada lumpia nori. Lalu yang kedua ini adalah ekado. Dan untuk 3 mie dan 3 dimsum kita dapatkan dengan harga promo. Hanya cukup membayar 49.600 sudah dapat 3 mie dan 3 dimsum. Lalu untuk minumannya di sini kita beli terpisah. Yang pertama itu ada markis, yaitu perpaduan antara markisa, biji selasi, dan nata de coco. Lalu yang selanjutnya ada Milo, perpaduan antara es dan Milo. Lalu yang terakhir ada es teh manis. Oke, karena saya nggak suka pedas, sekarang langsung aja kita coba mie tuyul yang varian nggak pedas. Oke pemirsa, untuk makanannya tadi saya udah coba mie tuyul, rasanya asin dan gurih, pas banget, rasanya enak walaupun harganya murah, tapi rasanya tidak mengecewakan. Lalu untuk minumnya tadi saya coba yang markis, rasanya itu asam dan seger banget untuk pas banget di cuaca dan keadaan yang seperti ini. Buat pemirsa yang penasaran boleh banget langsung datang ke Mimume di Kalideres, Jakarta Barat. Pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada pagi ini. Saya Aprilia pamit undur diri, sampai jumpa di Jurnal 24 Siang. Salam Jurnal.